Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Safitri dengan NIM 2214040004 dari jurusan Tadris Matematika kelas A BP22 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas terakhir atau tugas ke-13 mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Bapak Zulheldi. Di sini hadis yang akan saya bahas adalah tentang perselisihan antar sesama saudara muslim. Pertama, saya akan membacakan keseluruhan hadisnya terlebih dahulu, kemudian menerjemahkan hadis tentang perselisihan sesama muslim ini dari kata per kata, kemudian memberikan terjemahan secara keseluruhan, memberikan penjelasan dari hadis, dan yang terakhir yaitu memberikan kaitan dari hadis perselisihan sesama muslim ini dengan dunia pendidikan. Pertama, saya akan membacakan keseluruhan hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Rawahu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad wa Malik. Selanjutnya saya akan memberikan terjemahan hadis ini dari kata per katanya. Hadisu artinya adalah hadis yang disampaikan Abi Ayyub Al-Ansari oleh Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata atau bersabda, la tidak, yahillu halal bagi, li muslimin bagi seorang muslim, an bahwa, yahjuro dia menjauhi, akhahu saudaranya, fauqa di atas atau melebihi, salasi 3 layalin malam atau hari. Fayu'ridu maka berpaling, hadza ini atau saudara muslim ini, wa yu'ridu dan berpaling, hadza saudara muslim yang lain atau ini, wa dan khairuhuma yang terbaik dari keduanya, alladzi adalah yabda'u yang terlebih dahulu, bisalam mengucapkan salam. Rawahu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad wa Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Malik. Selanjutnya adalah terjemahan secara keseluruhan dari Abu Ayyub atau Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak boleh atau tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya melebihi
3 malam atau 3 hari. Keduanya bertemu, maka yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling, dalam artian saling berpaling. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Malik. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan dari hadis mengenai perselisihan sesama muslim. Bahwasanya hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seseorang muslim dengan muslim lainnya berakhlak, khususnya ketika terjadi permasalahan di antara seorang muslim dengan muslim lainnya. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang muslim itu bisa saja atau tidak menutup kemungkinan memiliki masalah atau bermasalah dengan muslim lainnya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi masa atau waktu ketahanan, masa memanas atau masa memusuhi, atau masa tidak mau bertemu atau tidak mau bertegur sapa hanya dalam waktu tertentu. Di dalam hadis ini disebutkan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasi layalin, bahwa tidak halal atau haram atau tidak boleh bagi seorang muslim yang menjauh dari muslim lainnya atau tidak bertegur sapa dengan muslim lainnya itu di atas atau melebihi 3 hari atau 3 malam. Jadi maksimal waktu untuk tidak bertegur sapa atau bermusuhan itu hanya dalam waktu 3 hari 3 malam. Disebutkan 3 malam di sini artinya 3 hari 3 malam. Jadi hanya itu waktu maksimal untuk tidak bertegur sapa dengan muslim lainnya. Jadi di masa waktu itu mereka boleh berdiam diri atau saling berdiam-diaman. Keduanya boleh saling meredam hatinya atau meredam emosinya terlebih dahulu, saling mengintrospeksi diri dan mengkaji apa penyebab permasalahan dan mencari jalan keluar dari permasalahan atau solusi dari permasalahan antar muslim yang satu dengan muslim lainnya. Apabila melebihi batas waktu yaitu 3 hari 3 malam salasi layalin, maka dia menjadi tidak halal atau perbuatan saling bermusuhan ini menjadi tidak halal atau haram, maka berdosalah bagi keduanya ataupun bagi orang-orang yang bermusuhan di atas waktu 3 hari 3 malam. Wa khairuhuma, dan yang terbaik dari keduanya, dari mereka yang saling bermusuhan atau yang saling tidak bertegur sapa atau yang sedang berselisih itu adalah alladzi yabda'u bisalam, yang memulai terlebih dahulu mengucapkan salam, yang pertama kali mengajak untuk baikan. Bagaimana kalau dalam waktu tidak sampai 3 hari? Tentu tidak bolehlah. Dan yang paling terbaik di antara mereka yang berselisih itu adalah orang yang menyapa terlebih dahulu atau
mengakhiri perselisihan antar keduanya. Jadi maksudnya kalau perselisihan itu kurang dari 3 hari, maka tentu itu menjadi hal yang lebih baik, karena batas waktu 3 hari yang dimaksud di sini adalah bukan untuk kita berlama-lama. Artinya waktu untuk kita mengintrospeksi diri, mencari jalan keluarnya itu batas maksimalnya adalah 3 hari 3 malam. Jadi, jika jalan keluar dari permasalahan atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi antar seorang muslim dengan muslim lainnya itu sudah didapatkan dalam waktu kurang dari 3 hari, tentunya harus langsung dilaksanakan, artinya dihentikan perselisihan antara seorang muslim ini dengan muslim lainnya tanpa menunggu batas maksimal itu tadi. Kemudian yang lebih baik di antara keduanya adalah yang terlebih dahulu mengucapkan salam, atau yang terlebih dahulu menginginkan perbaikan, atau yang terlebih dahulu mendatangi muslim lainnya atau lawan dia dalam perselisihan ini dan memulai untuk berbaikan. Artinya walaupun ia tidak salah, ia tetap mau untuk meminta maaf, atau setidaknya dia duluan menegur sapa atau mengucapkan salam kepada muslim lainnya tersebut. Jadi hadis ini menjelaskan tentang etika, akhlak, adab, atau metode seorang muslim dalam menghadapi keadaan di mana ia sedang bermasalah atau memiliki perselisihan dengan muslim lainnya. Yang terakhir saya akan membahas tentang kaitan hadis ini dengan pendidikan. Ada dua. Yang pertama yaitu kaitan hadis ini dengan pendidikan dilihat dari materi pendidikan akhlak. Hadis ini mengajarkan tentang akhlak seorang muslim dengan muslim lainnya berupa metode atau cara menghadapi persoalan terhadap orang lain atau muslim lainnya. Maka jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, hal ini merupakan bahan ajar bahwasanya seseorang memiliki ketentuan-ketentuan ketika mengalami persoalan atau permasalahan seperti yang disebutkan dalam hadis. Kemudian kaitan hadis ini dengan pendidikan yang kedua yaitu prinsip pendidikan. Yang pertama, di mana pendidikan itu mesti atau sesuatu yang manusiawi, yang apa adanya dan sesuai dengan konteks manusia. Bahwa pendidikan tidak boleh lepas dari atau dalam keadaan manusia, seperti hubungan manusia tidak selamanya baik antara satu sama lain. Jadi prinsip pendidikan yang pertama ini mengungkapkan bahwa bahan pelajaran ataupun konteks pendidikan haruslah nyata bagi seorang peserta didik yang sebagai manusia juga. Yang kedua yaitu pendidikan itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berproses sendiri terlebih dahulu dengan memberikan waktu dan ruang untuk memperbaiki masalah seperti yang disebutkan dalam hadis. Jadi, maksud dari prinsip pendidikan yang kedua ini bahwasanya pendidikan atau pendidik haruslah memberikan kesempatan kepada peserta didik, memberikan waktu dan ruang kepada peserta didik untuk mempelajari terlebih dahulu bahan pelajaran yang telah diberikan, atau memberikan waktu dan ruang agar peserta didik bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh pendidik dengan cara dirinya sendiri.
Kemudian yang ketiga adalah sebaik-baik orang yang mendapatkan manfaat dari pendidikan itu adalah yang sesegera mungkin mau berubah. Jadi jika dikaitkan dengan pendidikan, sebaik-baik orang yang akan mendapatkan manfaat adalah orang yang sesegera mungkin mau berubah. Artinya seorang peserta didik ini bersegera untuk belajar, memahami pembelajaran walaupun belum disuruh oleh seorang pendidik atau gurunya, tetapi dia ingin belajar terlebih dahulu. Maka ia akan menjadi sebaik-baik orang yang akan mendapatkan manfaat dari pendidikan. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari hadis ini, bahwasanya sangat manusiawi jika seseorang muslim dengan muslim lainnya itu memiliki permasalahan atau perselisihan. Akan tetapi Rasul membatasinya dalam waktu maksimalnya adalah 3 hari 3 malam. Untuk seseorang muslim itu mengintrospeksi diri atau mencari jalan keluar atau mencari apa sebenarnya permasalahan antara dia dengan muslim lainnya tersebut. Kemudian yang terbaik dari orang yang sedang bermusuhan ini adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi Rasul mengajarkan dalam hadis ini, jika kita sudah mengintrospeksi diri, kita mengetahui kita salah, maka janganlah malu untuk meminta maaf kepada muslim lainnya atau orang yang sedang berselisih dengan kita. Karena itu adalah yang lebih baik di antara keduanya. Sekianlah hadis ini yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.